Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan, sahabat Cat Persi semuanya, semoga sehat-sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya di sini, yaitu dengan Cat Persi Malang, untuk mengulas tentang kucing apapun, penyakit apapun, dan tentang kucing apapun. Kali ini saya akan menyajikan yaitu kucing saya yang sakit jamur. Padahal kucing ini udah besar, tapi sakit jamur karena saya telat memandikan. Sebenarnya sih nggak telat, saya telat memandikan itu biasanya seminggu sekali. Ini tadi itu 2 minggu sekali, agak kotor. Saya akhirnya grooming keluar karena kesibukan sendiri di rumah. Saya grooming keluar, tiba-tiba setelah grooming seminggu berikutnya saya lihat hasilnya, loh, tumbuh jamur. Padahal kucing saya sebelumnya tidak tumbuh jamur. Oke teman-teman, sahabat Cat Persi semuanya, seperti biasa saya meminta dukungan Anda semuanya, yaitu like, subscribe, komen, yang perlu komen-komen, dan di-share ke semua pecinta-pecinta kucing sebelum saya melanjutkan video ini. Karena kenapa? Dengan dukungan kalian lah saya bisa berkembang dan saya bisa melanjutkan tutorial-tutorial video-video lainnya tentang kucing. Oke, lanjut kawan-kawan. Di sini saya bilang tadi, saya akan membahas tentang kenapa kucing saya yang besar ini sebenarnya kucingnya udah bagus ya, bulunya udah berkembang kayak gitu, udah ngembang, bukan berkembang, sudah ngembang gitu, udah kayak kemoceng lah ekornya, udah keren lah ini kucingnya. Ini pertumbuhannya memang bagus, gemuk gitu kan. Ini aja di Lion Cat aja kelihatan badannya nggak ada kurus-kurusnya, memang udah gemuk sih kucingnya gitu. Jadi kenapa kucing saya ini tumbuh jamur padahal udah dewasa dan rutin memandikan seminggu sekali ya, maksimal ya seminggu sekali, paling cepat sih 3 hari sekali. Jadi kenapa tiba-tiba kucing saya yang sudah dewasa, yang memang pertumbuhannya udah bagus, tidak ada jamur sama sekali dan tidak ada minusnya, itu sampai tumbuh jamur. Jadi pada awalnya memang saya lagi renovasi rumah kucing saya. Jadi saya tidak bisa memandikan di rumah karena memang sedang direnovasi, tempat mandinya kucing pun juga direnovasi agar saya membuat rumah kucing yang saya persiapkan ini bisa lebih leluasa gitu ya untuk kucing. Nah, pada saat saya renovasi tempat rumah kucing tersebut, kucing-kucingnya saya pindahin ke kandang semuanya. Jadi hampir targetnya sih 4 bulan. Jadi hampir 4 bulan mereka tidak pernah keluar dari kandang itu sendiri, sehingga ruang geraknya dia itu tidak leluasa, jadi terbatas gitu. Dan dengan kesibukan saya sendiri, akhirnya saya sampai lupa untuk rutin memandikan yang biasanya maksimal seminggu sekali, sampai hampir 3 minggu. Jadi saya mandikan, namun saya mandikannya tidak saya mandikan sendiri karena tempat tempat biasanya untuk grooming kucing itu nggak tersedia yang di rumah sementara ini, sehingga saya pakai jasa pet shop. Nah teman-teman, setelah saya menggunakan jasa pet shop, awal mulanya sih hasilnya memang bagus, mengkilau bulu-bulunya, terus nyucinya juga bersih. Tapi selang 1 minggu berikutnya ternyata kucing saya tumbuh jamur di tengkuk kepalanya. Memang satu persatu saya pikir jamur kecil gitu kan. Saya spray biasanya pakai obat anti jamur atau bakterial jamur spray yang biasanya juga hilang. Nah, ya itu tadi kendala saya, belum bisa rutin mandikan si Pepen ini biasanya seminggu sekali. Akhirnya saya biarkan sampai kurang lebih 2 minggu. Saya perhatikan jamurnya ternyata sudah
kemana-mana di seluruh badan. Dari situlah saya panik. Akhirnya apa yang harus saya lakukan setelah mendapati kucing saya banyak tumbuh jamur? Kalau saya biarkan, maka kucing akan tersiksa dan akan bahaya, bisa sampai ke penyakit yang besar, yaitu skebis. Nah, kalau sudah sampai ke penyakit yang besar, maka relatif nafsu makan kucing saya akan menurun, sehingga mempengaruhi berat badan dan pertumbuhan kucing itu sendiri. Oke teman-teman, sahabat Cat Percy, sebelum tumbuh jamur ini makin parah, akhirnya tindakan yang saya ambil adalah, yaitu salah satunya seperti ini, yaitu mencukur semua rambutnya dan menyisakan di bagian-bagian yang memang bagian-bagian itu tidak terlalu banyak jamurnya. Jadi proses seperti ini yang dinamakan, biasanya sih orang-orang menyebutnya lion cat. Jadi kenapa lion cat? Karena bentuknya seperti singa ya, di ujung-ujungnya itu hanya ada tumbuh rambut, di tengah-tengahnya itu seperti rambut tipis. Jadi seperti singa gitu, singa jantan gitu ya, gitu. Nah, kenapa harus di lion cat? Karena agar memudahkan kita untuk mengobatin jamur-jamur yang tumbuh di kulit-kulitnya. Pada saat kulitnya itu tidak terhalang oleh bulu-bulunya, maka proses pengobatannya itu lebih merata dan lebih mengenai sasaran ke bakteri-bakteri yang ada di kulit-kulit kucing, sehingga proses penyembuhannya pun relatif akan cepat sekali. Banyak obat-obat bakteri, antibakteri yang dijual. Jadi obat-obat yang jamur yang dijual di pet shop itu juga bisa digunakan, ataupun anjuran dari dokter juga pasti dokter akan memberikan, entah itu obat oles atau juga stamina tubuh, agar kalau kucing yang diolesin obat itu merasa kulitnya itu agak-agak nyeri atau merasa temperatur di kulitnya itu agak tinggi, dia diberikan vitamin tubuh agar stamina kucingnya itu tidak terganggu. Biasanya ada beberapa kucing yang terganggu dengan obat oles jamur itu, sehingga membuat contohnya nafsu makannya nggak membaik atau pupnya, pencernaannya terganggu. Maka dokter biasanya selain memberikan obat oles untuk kucing, dia juga memberikan suplemen vitamin untuk mengontrol kesehatan kucing itu sendiri. Oke teman-teman, jadi pada dasarnya saya di sini hanya menegaskan, saya tidak menyalahkan pet shop itu sendiri karena kucing saya ditumbuhin jamur, tidak. Pada dasarnya begini, memandikan kucing kalau memang tahu dasarnya itu lebih baik dimandikan sendiri. Jadi kita akan tahu kualitas kebersihan cara kita memandikannya dan kualitas mengeringkan bulunya, sehingga kita berharap cara pengeringannya bagus, bulunya itu berkembang dengan bagus sesuai idaman yang kita inginkan. Jadi prinsipnya kalau kucing sudah terkena jamur, segera diatasi atau segera diobatin. Jangan menunggu sampai berlarut, karena jamur itu adalah bakterial yang sangat kerjanya itu cepat sekali. Jadi bila mana ada kulit yang menurut si bakteri ini enak untuk dihinggapin, maka dia akan terus sampai jamur merata menghinggapin semuanya kulit menjadi parah. Dan yang fatalnya lagi, kucing jadi drop dan bisa mengakibatkan kematian. Nah, jadi lebih baik kalau ada jamur walaupun tumbuh cuma satu, segera diobatin dan segera dituntaskan agar tidak menular ke kucing-kucing kita yang lainnya. Walaupun beda kandang, jamur ini kalau kena angin gitu, itu bisa gumpalan-gumpalan kayak ketombe itu terbang, bisa menjangkit ke kucing-kucing atau kitten-kitten yang lainnya.
gitu, sehingga makin parah lagi kita, makin banyak lagi kucing-kucing kita yang akan terhinggap jamur. Jadi intinya sekecil apapun tumbuh jamur di kucing segera diatasin. Bila memandikan rutin jamurnya masih tidak mati dan tidak sembuh, segera konsultasi ke dokter. Mungkin itu adalah solusi yang terbaik, dokter hewan ya, sehingga jamurnya segera diatasi. Mungkin itu saja teman-teman dari saya. Ada kurang dan salah-salah kata dalam menyampaikan video ini, mohon maaf sebelumnya. Dan saya tidak juga capek-capek untuk menyampaikan, minta tolong kepada teman-teman selalu dukung channel ini agar saya bisa berkembang lebih lagi dan bisa mengedukasikan tentang berbagai macam tutorial kucing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.